Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukmana, Prodi S1 Kebidanan, semester 4 dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Baik, di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu ya Bu, di sini saya Bidan Siti Rukmana. Kebetulan saya sedang shift pagi di sini ya Bu. Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, saya mau meriksa kehamilan saya Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mengisi biodata Ibu terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Identitas Ibu ya Bu. Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lista. Ibu usianya berapa tahun Bu? 24 tahun. 24 tahun. Ibu pekerjaannya apa Bu? Pekerjaan saya ibu rumah tangga aja. Nama suami Ibu siapa Bu? Nama suami saya Bapak Yandi. Yandi ya Bu. Usianya berapa Bu? Usianya 28 tahun. 28 tahun. Pekerjaannya apa Bu? Pekerjaannya yaitu wira swasta. Wira swasta. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya di Bekasi Timur. Bekasi Timur. Baik Ibu, untuk keluhannya, apakah Ibu ada keluhan Bu? Iya Ibu, saya suka merasa sesak dan itu sangat capek kali. Iya Bu. Itu Ibu hari terakhir haidnya kapan Bu? Terakhir haidnya pas bulan Januari. Januari ya Bu. Di usia kehamilan sekarang apakah sudah ada gerakan janinnya Ibu? Ada Bu, tapi nggak sering sih. Ibu sekarang mengalami tanda-tanda bahaya kehamilan nggak Bu? Seperti ada pembengkakan pada Ibu, pada kaki, tangan, terus adanya pendarahan? Enggak Bu. Nggak ada, alhamdulillah ya Bu. Iya. Ibu ada obat yang dikonsumsi Bu, seperti jamu? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu. Ibu mohon maaf Bu, ini anak yang keberapa ya Bu? Oh ini anak yang kedua Bu. Anak yang kedua ya Bu. Untuk kehamilannya berarti Ibu sudah punya 2 anak ya Bu? Iya. Ibu sebelumnya pernah melahirkan prematur nggak Bu? Enggak Bu, alhamdulillah. Tidak ada ya. Ibu pernah mengalami keguguran tidak Bu? Enggak. Ibu anak yang pertamanya dilakukan operasi sesar atau normal? Normal Ibu. Alhamdulillah. Ibu di kehamilan anak yang pertama tidak ada pendarahan Bu? Tidak, alhamdulillah. Ibu kehamilannya tekanan darah Ibu tinggi tidak Bu? Tidak. Kalau boleh saya tahu Bu, berat bayi anak pertama Ibu berapa kilo Bu? 2,5 kilo masalah. Ada masalah janin nggak Bu pada bayinya? Enggak. Tidak ada ya Bu. Ibu sekarang Ibu ada menderita penyakit nggak Bu, seperti diabetes, malaria, HIV itu Bu? Enggak. Tidak ada ya Bu. Ibu status perkawinannya menikah ya Bu? Iya. Ibu mendapat respon yang baik tidak Ibu dengan kehamilan yang sekarang dari keluarga? Iya, baik. Ibu sebelumnya menggunakan KB apa Bu? Saya pakai KB ini suntik aja. KB suntik. Ibu mohon maaf kalau boleh saya tahu ini kehamilan Ibu ada keputusan sama keluarga terlebih dahulu atau bagaimana Bu? Iya Bu, mau merencanakan kehamilan. Iya Bu. Ibu bagaimana dengan makanannya Ibu? Apakah Ibu suka mengkonsumsi sayuran, buah-buahan? Iya Bu, suka. Ibu merokok tidak Bu? Tidak. Minum alkohol Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu. Ibu beban kerjanya ada nggak Bu? Seperti mengangkat barang, kayak gitu yang berat-berat, ada nggak Bu? Enggak sih. Ibu nanti kalau melakukan persalinan, Ibu mau di klinik atau di rumah sakit Bu? Saya mau di klinik aja. Mau di klinik ya Bu. Baik Bu. Ibu sekarang pendataannya sudah selesai dilakukan ya Bu. Sekarang saya akan mulai melakukan pemeriksaan pada Ibu ya Bu. Nanti saya akan periksa Ibu dari mulai kepala Ibu sampai dengan kaki ya Bu. Saya periksa semuanya.
Sebelumnya sekarang Ibu silakan untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Silakan Ibu pipis dulu ya Bu. Nanti air kencingnya ditaruh ke bengkok ya Bu. Selanjutnya yaitu melakukan penimbangan berat badan pada ibu hamil. Perkenalan alat. Linek atau Doppler, pita lila, Medline, jelly, And like. bak instrumen berisi spekulum, refleks hammer, stetoskop, tensimeter, handspoon bersih, bengkok, kom berisi kapas DTT, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menanyakan kembali kepada Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan Ibu mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya akan melakukan pengecekan tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu tenang aja ya Bu, nggak usah tegang. Ya Bu. Sudah Ibu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal ya Bu, 130/80. Saya periksa dulu pernapasan Ibu bernafasnya biasa aja ya Bu, saya cuma menghitung saja. Nah, setelah itu saya mau periksa dulu nadi Ibu ya Bu. Setelah itu melakukan pengecekan suhu pada pasien. Ibu mohon maaf ya Bu, saya akan mengecek suhu Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ya, tunggu sampai bunyi ya Bu. Baik Ibu, suhunya normal ya Bu, 36,6 derajat Celcius ya Bu. Ibu sekarang posisi Ibu bagaimana? Apakah sudah nyaman seperti ini Bu? Sebelumnya Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian wajah Ibu. Sebelumnya saya izin untuk meminta Ibu untuk membuka maskernya Ibu, boleh? Baik ya Ibu, untuk sekitar wajah Ibu tidak ada pembengkakan ya Bu, tidak ada plasmagrafi darunya juga.
dan tidak ada benjolan-benjolan. Ibu mohon maaf sebelumnya Ibu boleh dibuka kacamatanya, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu. Saya melihat konjungtiva Ibu warnanya merah muda ya Bu, tidak pucat. Untuk skleranya putih ya Bu. Mohon maaf ya Ibu, Ibu lihat ke atas ya Bu. Kita meriksa bagian hidung Ibu, apakah ada cairan atau tidak. Ibu apabila saya tekan ada rasa nyeri tidak Bu? Enggak Bu, enggak ada. Ibu maaf Bu, kita lihat apakah ada karies pada gigi atau perdarahan pada gusi. Saya lihat kepala Ibu dan rambutnya, tidak ada benjolan ya Bu. Ibu mohon maaf ya Bu, saya lihat rambutnya karena rambutnya tidak pecah-pecah. Ibu saya lihat telinganya dulu ya Bu, apakah ada cairan atau tidak pada telinga Ibu. Pemeriksaan pada dada pasien, kita lihat pernapasannya, apakah dadanya mengembang atau tidak, dan kita lihat apakah di bagian dadanya ada plasma gravidarum atau tidak. Ibu apabila saya tekan ada rasa nyeri tidak Bu? Ibu mohon maaf ya Bu, sedikit dibuka, kita lihat dadanya apakah simetris atau tidak. Ibu sebelumnya boleh izin Bu untuk membuka pakaian yang atasnya Bu, saya akan memeriksa bagian payudara Ibu. Sama Ibu. Untuk dari payudaranya apakah simetris atau tidak, puting payudara menonjol atau tidak. Ibu sebelumnya Ibu sudah mengetahui untuk memeriksa payudara? Kalau belum, saya akan mengajarkan Ibu ya Bu. Sekarang tangan Ibu ke atas Bu, seperti ini ya Bu. Lalu Ibu tekan-tekan di bagian payudara Ibu, apakah ada benjolan atau tidak Bu? Rasa nyeri ada Bu? Tidak Bu, nggak ada. Lakukan di sebelahnya lagi Bu, silakan tangannya. Ada rasa nyeri Bu? Mohon maaf ya Ibu, sebelumnya saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas Ibu. Ibu posisi tangannya seperti ini ya Bu. Ini pakai pulpa-pulpa kan? Tahu deh gua. Kamu siapa sih? Ibu permisi ya Bu, boleh saya melihat bagian perut Ibu? Iya Ibu boleh. Setelah itu kita lihat nilai apakah perut Ibu terdapat bekas operasi atau bekas sesar, dan dilihat apakah ada linea nigranya, dilihat apakah ada strea alba atau tidak, yaitu pemeriksaan abdomen dengan pemeriksaan Leopard. Pemeriksaan Leopard itu ada 4 tahap. Pertama, untuk melakukan pemeriksaan Leopard, kita kumpulkan terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan Leopard 1, tujuannya untuk mengetahui bagian teratas janin dan untuk mengukur tinggi fundus uteri. Setelah diketahui bagian teratas janin, yaitu bulat, keras, tidak melenting, yaitu kepala. Setelah ditemukan bagian teratas janin, kita melakukan pengukuran tinggi fundus dengan menggunakan Medline. Setelah itu hasilnya dibalik, kita lihat hasilnya. Setelah itu melakukan pemeriksaan Leopard 2, sama juga dikumpulkan terlebih dahulu. Di sini tujuannya untuk mengetahui bagian kanan ibu apakah puka atau puki. Setelah diperiksa, bagian punggung bayi terdapat di sebelah kanan ibu. Setelah itu lakukan detak jantung janin di sebelah kiri ibu. Karena bagian punggungnya berada di sebelah sana, berarti kita melakukan detak jantungnya di sebelah sini. Setelah itu melakukan Leopard 3, yaitu untuk mengetahui bagian terbawah janin. Kita periksa apakah bagian terbawah janin, jika terasa lunak, bulat, tidak melenting, berarti itu bokong. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan Leopard 4 untuk mengetahui bagian terbawah janin apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Jika masih bisa digoyangkan, berarti bagian janin belum masuk ke pintu atas panggul. Ibu mohon maaf Ibu, sebelumnya silakan Ibu buka celana dalamnya terlebih dahulu ya Bu. Celana dalamnya sudah
sekarang ibu posisinya mengangkat ibu di atas kakinya. Baik ibu, saya akan melakukan tindakannya ya bu. Permisi ibu, saya akan pasang perlengkapan dulu ya bu. Pokoknya sedikit diangkat ya bu. Setelah itu dekatkan bengkok. Setelah itu memeriksa apakah adanya kelenjar Bartolini, apakah ada nyeri tekanan pada vagina. Ibu, bila saya ditekan ada nyeri nggak bu? Untuk keluar cairan berbau dan apakah adanya varises. Apabila ada cairan yang berbau, dia bisa dibersihkan dengan menggunakan kapas BTP. Mulai dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, dari klitoris sampai ke perineum. Setelah melakukan pembersihan, kita periksa anusnya pasien. Untuk pemeriksaan anus, kita lihat apakah ada hemoroidnya atau tidak. Selanjutnya yaitu memasukkan spekulum ke dalam vagina ibu. Ibu tarik napas ya bu. Ini akan dimasukkan benda terasa sedikit tidak nyaman ya bu. Selanjutnya yaitu memeriksa serviks untuk melihat adanya cairan atau darah, adanya luka, dan apakah serviks sudah membuka atau belum. Periksa dinding vagina untuk melihat adanya cairan atau darah dan luka. Dilihat warna kulit pasien, apakah sama dengan warna kulit lainnya, adakah pembengkakan atau tidak, dan juga ekstremitas bawah dilihat apakah warnanya sama dengan kulit lainnya. Dilihat juga ada pembengkakan atau tidak, dilihat kuku pasien bersih atau tidak di bagian kaki dan bagian tangan. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisiknya. Berdasarkan yang saya periksa ya bu, dari atas sampai bawah kaki ibu semuanya alhamdulillah normal. Ada detak jantung janinnya juga normal, tafsiran untuk berat bayi lainnya normal juga ya bu. Dan sekarang ibu usia kehamilannya sudah memasuki 5 bulan ya bu. Ibu nanti kalau sudah memasuki usia kehamilan mendekati persalinan itu mungkin ibu akan mengalami beberapa ketidaknyamanan seperti sesak napas gitu ya bu. Itu wajar ya bu. Penambahan berat badan, nanti akan ada gerakan janin tapi tidak sering mungkin ya bu, hanya sekali saja. Itu normal ya bu. Kalau misalkan tidak ada gerakan janin itu kan patut dipertanyakan ya bu. Baik ibu, dengan keadaan ibu yang sekarang, ibu cukupi ya bu nutrisinya, seperti ibu harus memakan sayuran ya bu, harus ada buahnya juga, itu harus tercukupi ya bu semuanya. Ibu jangan lupa untuk melakukan olahraga ringan ya bu, bisa seperti senam juga ya bu, atau jangan kayak bermalas-malasan nyaku juga itu olahraga ya bu. Tapi ibu juga jangan terlalu kecapean ya bu, nanti harus istirahat yang cukup juga. Terus ibu jaga kebersihannya ya bu. Nah nanti ibu jaga kebersihannya juga ya ibu, mulai dari rambut ibu sampai kaki ya bu. Baik ibu, dalam kehamilan itu ada tanda-tanda bahayanya ya bu, seperti perdarahan, ketuban pecah sebelum waktunya, adanya pembengkakan pada kaki ibu, pada tangan ibu, pada wajah ibu. Nanti kalau ibu mengalami tanda-tanda bahaya tersebut, ibu boleh langsung datang ya ke bidan, nanti tanyakan ya bu. Ya bu, ini ibu jangan merokok ya bu, jangan minum obat-obatan yang terlarang juga ya bu. Kalau bisa ibu jangan mengkonsumsi jamu ya bu. Oh iya bu. Iya bu. Baik ibu, dari semua penjelasan saya, apakah ada yang tidak dimengerti atau yang ingin ditanyakan lagi bu? Berarti ini saya normal ya bu ya, sehat. Iya bu, sehat. Sudah ibu kan? Oh sudah. Baik ibu, terima kasih ya ibu atas kunjungan ibu. Semoga kehamilan ibu selalu lancar ya bu. Kesehatannya terjaga juga
kasih ya Ibu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.